Shalom sahabat Yud Kinanti, selamat bertemu kembali. Kita mau belajar satu tema, yaitu apa bedanya remaja nakal dan remaja kreatif. Apa remaja nakal dan remaja kreatif? Ada satu bagian Alkitab dalam Lukas pasal 2 ayat 52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih Allah oleh Allah dan manusia. Pada usia 12 tahun itu, Yesus terpisah dari orang tuanya. Entah apa penyebabnya, cuman yang jelas, Yesus itu tidak pulang dengan orang tuanya, tapi dia berada di bait Allah. Di sini dikatakan tiap-tiap hari, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarganya dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Coba sahabat Yud Kinanti, ini nakal enggak? Kalau dibilang seharusnya kan Yesus memberitahu begitu kan ya. Memang di Alkitab tidak dijelaskan seperti bagaimana. Apakah kalau kemudian akan bilang langsung ke orang tuanya enggak diizinkan, lalu diam-diam tidak memberitahu, juga tidak jelas seperti apa. Namun yang jelas ini terpisah. Lepas dari konteks Tuhan Yesus yang spesifik, nah kita juga sama kan. Jadi sewaktu kita berhadapan dengan orang tua, kadang-kadang kita bisa berbohong. Tapi Yesus tidak mengatakan berbohong. Ya memang tidak terpisah. Mereka berjalan, kemudian tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Kemungkinan mungkin juga orang tuanya yang keliru ya, Maria dan Yusuf yang keliru. Dipikirnya bahwa Yesus ada bersama dengan anggota keluarga lain, tenang-tenang saja, umur 12 kan sudah berangkat mau remaja. Bisa seperti demikian. Jadi Yesus itu bukan meninggalkan orang tua, tapi Yesus tertinggal. Lebih tepatnya mungkin seperti demikian. Itu tafsiran saya. Nah, lepas daripada semuanya itu, tatkala usia mau remaja disebut usia sedang melepas identitas dari orang tua. Kita punya pandangan sendiri, kita punya pilihan sendiri, sehingga terkadang suka berbeda pendapat dengan orang tua. Betul sahabat Yud Kinanti? Kalau engkau rasakan betul, silakan ngomong ya, chat di kolom komentar, nanti kita diskusi di sana. Nah, ada banyak hal. Jadi apakah yang disebut dengan nakal dan kreatif? Saya pernah bertanya ke beberapa anak Yud, apakah engkau pernah membohongi orang tua? Ya pernah. Kalau ngomong jujur, dia tidak setuju. Kalau ngomong jujur, dia mengatur kita. Jadi punya persoalan yang tidak mudah sewaktu berkomunikasi dengan orang tua di usia-usia seperti demikian. Namun ada satu catatan penting bahwa Yesus itu mendengar suara Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, melebihi daripada orang tuanya. Tentu orang tua tidak boleh diabaikan, harus didengar, diberitahu. Kalaupun kemudian tidak setuju, coba diajak bicara baik-baik. Kadang-kadang sama juga orang tua seringkali mengalami kesulitan komunikasi dengan kita, tapi juga seringkali juga kita mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang tua. Nah, karena kesulitan itulah akhirnya orang tua bisa keras atau kita jadi kurang jujur atau tidak jujur atau sedikit bohongin orang tua atau motifnya memang tidak membohongi orang tua ya, atau mungkin tidak memberitahu. Bisa juga seperti demikian. Namun yang terutama kita bedakan apa bedanya kreatif dan kemudian nakal. Kalau nakal itu hasilnya itu menjurus kepada hal-hal yang buruk. Kalau kreatif itu hasilnya menjurus kepada hal-hal yang baik, kira-kira begitu. Kalau nakal itu adalah tindakan perbuatan yang menjurus kepada hal-hal buruk. Misalkan kita
tidak minta izin kepada orang tua untuk bergaul dengan hal yang buruk. Tapi kita kadang-kadang kita tidak minta izin kepada orang tua, atau sudah memberitahu atau beritahunya nanti saja karena kita ada kegiatan-kegiatan yang baik. Tapi tetap yang namanya minta izin itu diupayakan sekalipun memang sulit. Jadi kreatif dan nakal itu beda sekali. Kalau nakal itu kepada yang buruk, kalau kreatif itu kepada hal-hal yang baik. Nah, salah satu kreatif adalah bagaimana orang tua yang tidak setuju. Kita tahu ada tujuan baik yang kita buat, tapi orang tua nggak setuju. Tapi sahabat Yud Kinanti bisa meyakinkan orang tua, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan orang tua. Itu baru namanya kreatif. Jadi bagaimana tanpa berbohong kepada orang tua, tanpa main belakang kepada orang tua yang tidak setuju, kita tahu apa yang akan kita kerjakan itu sesuatu yang baik. Lalu engkau meningkatkan cara berkomunikasi, cara pendekatan kepada orang tua, bagaimana supaya orang tua itu bisa mengerti dan memahami. Itu yang disebut dengan kreatif. Ya, kalau nakal itu beda lagi. Sahabat Yuki, nanti itu hanya salah satu contoh. Kita bisa memakai kecerdasan kita dengan cara kreatif untuk menghasilkan yang baik, tapi bukan dengan cara nakal. Kalau nakal itu kreatif, tapi kreatif untuk hal yang buruk. Ya, tetapi kalau kreatif yang sesungguhnya itu kreatif untuk hal yang baik. Dan itulah pembelajaran kita. Kita sudah belajar, jadilah menjadi anak Yud yang kreatif, yang membawa kepada hal-hal baik, dan jangan kreatif untuk hal-hal yang buruk, untuk ketidakjujuran, untuk perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Demikian sahabat Yud Kinanti, semoga membekali dan menjadikan berkat. Jadilah anak-anak Tuhan yang kreatif, tapi kreatif yang membawa kebaikan, dan bukan kreatif yang menjurus kepada kenakalan. Shalom.